Shalom, selamat pagi saudaraku. Puji Tuhan. Hari ini kita masih diberi sehat, kita masih diberi kuat oleh Tuhan. Saya percaya hari ini sekalipun dengan ibadah streaming, berkat Tuhan turun atas kita semuanya. Mari saya mengajak kita semua, saudara yang saat ini ada di rumah masing-masing bersama keluarga, masuk ke ruang Maha Kudus, menyembah Tuhan, sebab Dia layak untuk kita sembah. Bersama-sama kita mengangkat pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Disembah Tuhan,
Kau yang layak ditinggikan Tuhan selama-lamanya. Raja di atas segala raja, layak terima pujian kami, layak terima penyembahan kami, nyanyian kami, syukur kami. Kiralabasi karalabaya ralabasa, ya ralabasi karalabasi. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Yesusku, nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kami percaya kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Terima kasih Yesusku. Engkau saja yang layak untuk terima pujian kami. Kami datang membawa hati yang hancur, rindu akan Engkau Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami. Nyatakan terus karya-Mu Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu pagi ini, dari awal hingga pada akhirnya, Engkau menjamah setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Engkau menilik setiap hati yang merindukan Engkau. Yang sakit disembuhkan, yang bermasalah Tuhan jawab melalui firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hadirlah di setiap rumah-rumah, hadirlah di setiap hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu dari awal hingga akhir. Setiap kata yang keluar itulah perkataan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi melalui ibadah streaming kita. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik oleh karena anugerah Tuhan. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Mari kita baca sama-sama ayat 50 sampai dengan 53. Demikian firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah
dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, minggu ini kita ada dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan ini bukan hanya sekedar peringatan biasa, ini peringatan besar, karena ini peristiwa besar, karena ini kejadian besar. Suatu fakta yang bersifat supranatural, yang dimana pada waktu itu tidak hanya 1-2 orang murid, tapi 120 orang lebih. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri saat-saat Yesus terangkat untuk naik ke surga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kenaikan Tuhan pada waktu itu jelas membawa akibat bagaimana murid-murid Tuhan tidak hanya diteguhkan, tidak hanya dibangkitkan gairah semangat mereka dalam mereka mempercayai Tuhan. Dan ayat tadi mengatakan setelah mereka menyaksikan saat Yesus naik ke surga, mereka menikmati sukacita yang luar biasa. Dan dalam Kisah Para Rasul bagaimana saat-saat menjelang Tuhan Yesus naik ke surga itu juga diteguhkan oleh suara malaikat dari surga. Dia berkata ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin, puji Tuhan. Ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan peristiwa besar, suatu kejadian yang luar biasa. Itulah sebabnya pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan 2 pesan daripada kenaikan Tuhan ini ya. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Ada 2 pesan penting berkenaan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan satu deklarasi keberhasilan, kemenangan, dan kesuksesan besar daripada Tuhan yang telah menyelesaikan tugas dan misinya selama di bumi. Kenaikan Tuhan merupakan deklarasi kemenangan, deklarasi keberhasilan Tuhan selama pelayanan Tuhan di bumi telah selesai. Itulah sebabnya pagi ini saya ingin mengajak untuk mengingat kembali. Kenapa saya mengatakan bahwa kenaikan Tuhan merupakan deklarasi kemenangan, keberhasilan, suatu karya prestasi yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus selama 33,5 tahun di bumi. Karena misi ini besar, karena tugas ini besar, saat Tuhan Yesus dalam pelayanan di bumi ini, bagaimana dia harus menjadi manusia yang seolah lemah, tidak berdaya, yang diwarnai dalam hidupnya, sepanjang hidupnya diwarnai dengan suatu penderitaan. Dia ditolak, dia dikecewakan, dia dihina, dia disiksa, ditangkap, diadili dengan semena-mena. Penderitaan demi penderitaan.
dia pikul, dia tanggung, yang puncaknya dia harus mati dengan cara disalib, mati dengan cara yang amat mengerikan, kemudian mati, dan dia harus tinggal bersama-sama dengan dunia orang mati, 3 hari kemudian bangkit. Ini tugas misi yang tidak mudah. Ini tugas misi perjuangan Tuhan ketika dia harus menjadi manusia yang seolah-olah untuk sementara waktu dia dalam kondisi lemah, terbatas, tidak berdaya. Dan dia alami dan dia kerjakan semuanya itu untuk apa? Pagi ini mengingat karya, penderitaan, dan kematian Tuhan, itu semua punya satu misi yang jelas, satu tujuan yang jelas, supaya manusia mengalami penebusan dosa, yang olehnya manusia tidak menjadi binasa, supaya manusia memperoleh keselamatan. Semua dia lakukan, dia pikul, dia tanggung supaya manusia dibenarkan, manusia dikembalikan posisinya untuk mendapatkan penerimaan kembali di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Dia yang tidak bersalah dijadikan salah, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya olehnya kita dibenarkan di hadapan Allah. Dia yang ditolak di hadapan Allah, supaya kita sebagai manusia mendapatkan penerimaan kembali secara utuh di hadapan Tuhan. Mari kita perhatikan pengakuan daripada Paulus mengenai pembenaran dan penerimaan kembali posisi kita sebagai manusia berdosa di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah dan seterusnya. Puji Tuhan. Coba kita perhatikan anugerah, prestasi, misi yang dikerjakan oleh Kristus. Dia harus memanusiakan diri, dia harus menjadi manusia yang hidup dalam rupa-rupa penderitaan, yang puncaknya harus mati di kayu salib dengan cara yang mengerikan itu. Kemudian dia harus tinggal selama 3 hari bersama-sama dalam dunia orang mati, dan tiba waktunya dia bangkit. Dan semua dikerjakan, semua dia tanggung supaya manusia boleh hidup kembali, boleh dipulihkan keberadaannya di hadapan Allah. Rasul Paulus menanggakan begitu luar biasa oleh karya Kristus, sehingga kita dapat mendapatkan keleluasaan untuk bisa berdiri dan menghampiri kasih karunia Allah untuk mendapatkan suatu pengharapan dan kemuliaan. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita tidak hanya mendapatkan satu pengampunan dari dosa-dosa kita, karena Dia yang telah menanggung dalam penderitaan di kayu salib, Dia mati dan bangkit untuk penebusan dosa-dosa kita. Demikian juga untuk pembenaran supaya kita dapat mendapatkan penerimaan yang penuh, sehingga dapat leluasa. Oleh karena iman kita mendapatkan anugerah kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan di dalamnya kita dapat berharap kemuliaan yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Dan tidak berhenti sampai itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Satu hal lagi, karya, misi atau visi misi yang diemban oleh Kristus ternyata tidak hanya
membawa kehidupan manusia itu dibawa kembali posisinya di hadapan Tuhan, statusnya di hadapan Tuhan sebagai umat dan milik kepunyaan Allah, supaya kita juga boleh kembali untuk menerima segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ayo satu lagi kita baca dalam Galatia. Ya, Galatia pasal 3. Ini luar biasa ini. Berita yang luar biasa saat peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang selanjutnya bagaimana karya Kristus, misi Kristus ke bumi ini tidak hanya memulihkan status kita sebagai manusia berdosa, dipulihkan di hadapan Tuhan, tapi juga bagaimana kita mendapatkan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Abraham. Apa itu berkat-berkat Abraham? Kita semua mengenal siapa Abraham. Orang beriman, sebagai bapak orang beriman, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, berkat Abraham bisa turun oleh karena karya Kristus. Berkat Abraham bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kita sebagai umat percaya melalui Yesus Kristus. Berkat Abraham itu bisa kita nikmati. Puji Tuhan, oleh karena anugerah Allah melalui karya Kristus, kita punya kesempatan untuk mendapatkan atau untuk menikmati berkat-berkat Abraham. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, tidak usah terlalu susah-susah menafsirkan apa itu berkat Abraham. Tentu tidak hanya bicara soal iman, seperti Abraham yang mewariskan iman karena dia sebagai bapak orang beriman. Tentu berkat ini tidak bicara soal perkara-perkara rohani. Bagaimana Abraham telah mewariskan pelajaran-pelajaran penting mengenai iman kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu sering kasih Tuhan, sesungguhnya berkat Abraham ini juga menyangkut berkat-berkat secara jasmani. Coba kalau kita perhatikan, apa yang dimiliki Abraham itu? Kejadian pasal 24 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Puji Tuhan. Tentu berkat Abraham ini juga menyangkut bicara soal berkat-berkat jasmani. Ini artinya saudara, berkat Abraham ini bisa juga bicara soal kesehatan kita, kesembuhan, juga berkat-berkat secara materi, secara finansial. Ini artinya kita punya pengharapan, punya kesempatan untuk bisa hidup mengharapkan berkat-berkat secara jasmani. Apa itu kekayaan, keberkatan, kemakmuran, keberhasilan dalam hal usaha, bisnis dan seterusnya. Karena jelas Abraham menikmati berkat daripada Allah sampai lanjut usia. Pernahkah saudara bayangkan ketika Abraham lanjut usia, Alkitab tidak menerangkan Abraham dalam masa-masa usia lanjut hidupnya penuh dengan sakit penyakit, hidupnya penuh dengan penderitaan. Tidak. Puji Tuhan, pagi ini berkat Abraham tentu tidak hanya perkara-perkara rohani, tidak hanya bicara soal iman yang mantap, iman yang luar biasa, tapi juga berkat-berkat jasmani. Ini artinya sebagai gereja Tuhan, oleh karena anugerah Kristus, karya prestasi Kristus, bukankah firman Tuhan mengatakan Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita di hadapan Allah menjadi kaya. Tentu tidak hanya
kaya dalam kasih karunia dan perkara-perkara rohani, tapi juga kaya untuk menikmati segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan ya. Sekalipun Bapak Ibu kasih Tuhan, situasi kita hari ini tidak memungkinkan, situasi kita hari-hari ini ya, kita melihat semua dalam kondisi negatif ya, dalam bidang ekonomi, usaha, bisnis, semua seolah-olah menjadi lesu, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Tapi pagi hari ini melalui berita firman Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ya, akan membawa kita, membangkitkan iman kita kembali untuk kita bisa berharap akan kemuliaan, akan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selain kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus merupakan deklarasi keberhasilan atau kemenangan Tuhan dalam menyelesaikan tugas misinya di bumi, yaitu dia harus menjadi manusia, menderita, mati, kemudian bangkit. Semua telah terselesaikan dengan sempurna ya. Misi ini besar, misi ini tidak mudah, misi ini perjuangan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan telah menyelesaikan semuanya ini, yang dimana misi ini telah membawa secara baru pemulihan daripada kehidupan manusia, khusus hidup di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus juga memberikan pengharapan baru. Kita membaca dalam Yohanes pasalnya yang 14. Ya, puji Tuhan. Nah, dua hal saja ini yang ingin saya sampaikan untuk memberkati kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Pasal 14 demikian. Saya kira ini kisah tidak asing lagi bagi kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Pengharapan hidup tidak hanya untuk perkara-perkara yang duniawi, tidak hanya perkara-perkara yang sementara, tetapi pengharapan hidup untuk perkara-perkara kekekalan atau perkara-perkara surgawi. Puji Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus memberikan pengharapan kita, pengharapan hidup mengenai perkara-perkara surgawi, mengenai perkara-perkara kekekalan, mengenai perkara-perkara di balik kematian atau sesudah kematian. Kita mempercayai bahwa hidup tidak hanya sebatas kita ada di bumi ini. Kita semua percaya hidup kita ini tidak sebatas akhir daripada kematian, yaitu yang ketika kita dikuburkan. Tetapi Alkitab kita jelas mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memberikan pengharapan yang baru, pengharapan yang jelas, adanya suatu jaminan kehidupan di balik kematian. Itulah kehidupan mengenai perkara perkekalan ataupun perkara-perkara surga. Puji Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa dia telah mendahului kita. Dia telah pergi ke sana terlebih dahulu. Dia sudah berada di sana terlebih dahulu, mempersiapkan kita. Dan puji Tuhan, dia mengatakan jangan gelisah. Di bumi ini ada begitu banyak kegelisahan, ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kesukaran, kesulitan. Tuhan Yesus, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Yang pertama berarah pengharapan untuk kehidupan kekalan, pengharapan akan surga itu sudah jelas. Yesus sebagai jaminannya, karena dia telah naik ke surga untuk menyediakan tempat dan dia pergi ke situ mendahului kita. Dan janjinya dia akan datang kembali untuk menyongsong kita. Dan betapa rindunya dia, di mana dia berada, di kita pun sebagai orang percaya, kita pun juga ada di sana. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya suka
pernah berkata, kita ini siapa? Manusia ini. Di hadapan Tuhan, kalau kita ini percaya dan Tuhan mengizinkan kita masuk ke surga, bukankah itu anugerah yang luar biasa? Betapa bahagia dan sukacita kita ketika kita percaya kepada Kristus, lalu kita masuk ke surga. Tapi ternyata anugerah Allah tidak berhenti sampai di situ. Ketika dia naik ke surga, dia berjanji seperti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Ketika mereka melihat saat Yesus naik ke surga, malaikat itu berkata dengan jelas, kenapa engkau terheran-heran? Hei orang-orang Galilea, engkau melihat Yesus yang naik ke surga itu, terangkat ke surga itu, dia akan kembali. Dan saat dia datang untuk yang kedua kali kembali ke bumi ini, dia menjemput kita. Dia menjemput kita. Puji Tuhan. Bukankah ini anugerah yang luar biasa? Ada jaminan di dalam Kristus yang telah naik ke surga itu. Pengharapan untuk hidup. Tidak hanya hidup sementara di bumi. Yang Alkitab menggariskan. Umur manusia itu 70. Lebih daripada itu sudah mengalami kesulitan. Dan setelah itu manusia harus mengalami kematian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hidup bukan sekedar menunggu kematian. Saat umur kita 70-80 tahun. Tapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan pengharapan yang baru. Mengenai hidup setelah kematian. Mengenai hidup setelah kehidupan di bumi ini. Itulah kehidupan surgawi. Kehidupan kekal. Itulah kehidupan yang tidak dibatasi dengan umur lagi. Kehidupan yang tidak dibatasi lagi dengan waktu, hari, bulan, tahun. Tapi hidup untuk selama-lamanya. Itulah kehidupan dalam kemuliaan surgawi. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Melalui peringatan kenaikan Tuhan kita ke surga. Biar kita mau bersuka cita. Sukacita akan melimpah. Sukacita kami menjadi penuh seperti murid-murid pada waktu. Ketika melihat saat-saat Yesus naik ke surga. Hidup tidak hanya menunggu waktu di bumi ini. Tapi sesungguhnya masih ada kelanjutan. Itulah pengharapan untuk kita bisa menikmati kehidupan di balik kematian. Di balik yang sementara ini ada suatu kekekalan. Itulah kemuliaan surga. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus juga tidak hanya memberi pengharapan untuk perkara-perkara surgawi. Tetapi juga kenaikan Tuhan Yesus memberikan pengharapan supaya sementara waktu kita di bumi ini kita bisa hidup dan menikmati dalam segala kemenangan dan kesukaan. Hidup untuk berjalan dalam kemenangan dan hidup dalam sukacita. Kenapa? Karena ada jaminan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji. Dia tidak sekali-kali meninggalkan kita seorang diri. Dia berjanji saat menjelang dia naik meninggalkan murid-muridnya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu, meninggalkan engkau sendiri. Tetapi aku akan mengirimkan seorang yang lain. Apa itu? Seorang penolong, seorang penghibur. Itulah Roh Kudus Tuhan. Puji Tuhan. Roh Kudus menjadi jaminan untuk kita bisa hidup. Dan hidup dalam kemenangan. Hidup dalam sukacita. Karena Roh Kudus itulah Roh Allah. Dia tidak hanya dikirimkan Tuhan Yesus untuk kita. Yang siap untuk mendampingi kita. Menyertai kita. Menopang kita. Memberikan penghiburan kita. Menyertai di sepanjang perjalanan kita selama kita di bumi ini. Allah kita tahu. Yesus kita maha tahu. Selama kita di bumi ada begitu banyak kesukaran, kesulitan, masalah, tantangan, kesedihan. Bahkan rupa-rupa air mata akan keluar dari air mata kita. Oleh karena menghadapi dunia hari-hari ini. Tapi puji Tuhan.
Allah lebih ngerti keberadaan kita, maka itu Dia kirimkan seorang yang lain, Roh Kudus Tuhan, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang siap untuk mendampingi kita, menyertai kita dalam situasi apapun dimanapun. Sesungguhnya Dia, Roh Kudus, siap untuk mendampingi kita, dan itu dapat menjadi jaminan kita untuk kita bisa melewati, melampaui hari-hari kita, menjalani hidup kita dengan penuh kemenangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selain daripada itu, Roh Kudus dikirimkan untuk kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bukankah Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri? Dan ini yang sangat penting untuk mengakhiri firman yang saya sampaikan ini. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang Dia kirimkan dalam hidup kita. Ini merupakan kerinduan hati Allah, kerinduan hati Bapa untuk senantiasa bisa bersekutu, untuk senantiasa bisa berfellowship, untuk senantiasa bisa bersahabat, bersekutu dengan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Siapa manusia ini? Apabila kita ini menghampiri Tuhan, tidak akan mampu, tidak akan bisa, saudara. Itu sebabnya Allah, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus, karena Roh ini yang akan menjadi pengantara untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur melihat peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama itu merupakan deklarasi Tuhan yang telah menyelesaikan dengan sempurna mengenai misi dalam mengemban tugas untuk menyelamatkan manusia dengan cara menderita, mati, dan bangkit. Ini doa supaya melalui kenaikan dibangkitkan pengharapan kita bahwa hidup tidak hanya perkara-perkara sementara di bumi, tapi ada kekekalan, ada kemuliaan, ada surga, ada kemuliaan surga. Dan Yesus sebagai jaminan Dia telah naik terlebih dulu dan siap untuk menjemput kita semua, supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia di surga untuk selama-lamanya. Dan sementara di sini Roh Kudus sebagai jaminan kita, supaya kita dimampukan, disanggupkan melewati perjalanan kehidupan ini hingga kita bisa sukses, menang, berhasil dalam kita mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami bersuka cita karena mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan peristiwa besar, kejadian yang luar biasa. Karena di sana ada hal yang luar biasa yang dapat kami dapatkan melalui dua pesan daripada kenaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih juga Roh Kudus yang Tuhan kirimkan bagi kami yang siap mendampingi, menyertai dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Dan itu yang memberi jaminan untuk kami tetap kuat dalam menghadapi segala perkara. Kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaat dalam segala kerinduan, dalam segala perjuangan menghadapi hari-hari ini, khususnya menghadapi situasi penyebaran virus corona yang masih berlangsung pada hari ini. Tuhan, kenaikan Tuhan ke surga cukup memberikan jaminan bagi kami sebagai orang percaya bahwa sungguh Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan seorang penolong yang siap untuk mendampingi kami, menyertai kami dalam menghadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di setiap hati umat-Mu. Buat mereka berhasil, beruntung dalam sepanjang hari-hari mereka ke depan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Anda telah menyaksikan firman Tuhan minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung di gereja kami.
di GUPDI Isa Al-Masih Winongo. Mari bergabung bersama kami di ibadah raya pada setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Bersama-sama kita mau bersatu, bertumbuh, dan berbuah di gereja ini. Untuk saudara yang mempunyai putra atau putri, kami mengajak putra dan putri Anda bergabung di ibadah Anak Winner Kids GUPDI Isa Al-Masih setiap hari Minggu pukul 8 pagi, agar anak-anak dapat menjadi terang untuk sekelilingnya. Jika Anda memiliki pergumulan dan membutuhkan konseling gereja, kami membuka pelayanan di 0351 472 706 atau 0877 2968 2302 atau datang ke gereja kami di Jalan Mojopahit, Gang 4B nomor 1 Winongo, Madiun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.